Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wassahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi, tidak henti dan tidak henti, marilah senantiasa hari demi hari meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada keuntungan yang lebih besar, yaitu ketika kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kerugian yang besar, kerugian yang sangat membawa penderitaan yang selama-lamanya, yaitu ketika kita tidak taat kepada Allah. Inilah yang dinamakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan yang sesaat ini, yang tidak lama ini, marilah kita senantiasa menyabar-nyabarkan diri mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW dengan terus-menerus mendakwakan agama, belajar agama, agar kita, umur kita, kesehatan kita, kehidupan kita dalam ridhonya Allah SWT. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Ashr. Apa yang terkandung di dalam surat Al-Ashr ini sangat luar biasa, karena hanya dengan cukup satu surat ini sudah cukup sebagai bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam majelis yang mulia ini, yang penuh barokah ini, kita merenungi lagi dan lagi satu surat dari Al-Quran yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimakumullahu anha, bahwasannya surat Al-Ashr ini walaupun begitu pendek, surat Al-Ashr ini pendek sekali, tapi cukup untuk pedoman supaya kita ini menjadi orang yang sukses, manusia yang sukses di dunia dan akhirat, yaitu surat Al-Ashr. Sehingga sudah menjadi tradisi para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama terdahulu senantiasa membaca surat Al-Ashr ini di dalam majelis-majelis mereka. Akhir-akhir majelis mereka dihiasi dengan membaca surat Al-Ashr. Maka karena saking besar fadilah dan manfaat membaca surat Al-Ashr ini, maka para ulama setiap mengawali majelis ataupun mengakhiri sebuah majelis dengan membaca surat Al-Ashr. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Al-Ashr ayat 1, wal asyri, demi masa, demi waktu. Jadi demi waktu yang berputar yang kita jalani ini, ayat ini mengajak kita untuk berpikir mengenai makhluknya Allah yang namanya masa, yang namanya waktu. Maka kita diajak berpikir para jamaah, waktu yang kita jalani ini untuk apa? Apakah untuk kemaksiatan? Apakah untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai hamba, memenuhi perintah-perintah Allah, memenuhi tugas-tugas Allah yang diberikan kepada kita? Maka marilah kita berpikir mengenai masa yang lalu, berpikir mengenai masa yang akan datang, berpikir mengenai masa yang sekarang ini, berpikir mengenai masa yang lalu, mengakibatkan kita ingat bahwasanya kita ini adalah hambanya
Allah. Dulu kita tidak ada, kemudian tanpa sadar, tanpa kita tahu, dengan kudratnya Allah kita diadakan oleh Allah. Tidak ada seorang pun yang mengaku pernah menciptakan dirinya sendiri. Tidak ada satupun orang yang mengaku menciptakan dirinya sendiri kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengingati masa, mengingati waktu yang lalu berarti mengingati penciptaan Allah kepada kita, sehingga kita ini mengingati Allah dan sadar bahwa kita ini adalah diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah hamba-hambanya Allah Subhanahu ta'ala. Inilah makna daripada wal asri. Kita disuruh berpikir, dulu saya tidak ada, kok sekarang ada, berarti ada yang mengadakan. Ini baru satu ayat. Begitu dalam maknanya, kita disuruh merenungi, berpikir bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Hadirin dimuliakan Allah, mengingati masa yang akan datang, maknanya mengingati apa yang akan terjadi di dunia ini untuk diri kita. Jadi kita harus ingat apa yang terjadi di dunia ini untuk diri kita. Apa yang akan terjadi di kubur kita nanti kalau kita tidak amal agama. Nah, ini disuruh berpikir para jamaah, karena kita hidup di dunia ini tidak lama, hanya sebentar. Apa yang akan terjadi di padang mahsyar, ini disuruh mikir kita ini. Kalau sudah meninggalkan dunia ini, masih banyak perjalanan yang harus kita tempuh. Di padang mahsyar bagaimana nasib kita nanti? Perjalanan menuju akhirat. Apa yang akan terjadi pada masa depan manusia yang kekal abadi? Jadi apa yang terjadi? Perjalanan yang kekal abadi, yang tidak akan bisa mati lagi. Ini sangatlah panjang para jamaah. Kemudian kita diperintahkan untuk mengingati masa depan, menjadikan kita ingat kepada programnya Allah kepada manusia. Jadi Allah punya program bagi manusia, harus kita renungi, harus kita ingat-ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi, melalui para rasul sudah memberitahu bahwa manusia ini diciptakan untuk kekal abadi. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah kekal abadi selama-lamanya. Sedangkan dunia hanyalah sebuah perjalanan singkat menuju akhirat. Setiap kelahiran memulai suatu perjalanan kehidupan manusia untuk menuju kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhirat. Inilah para jamaah makna daripada ayat wal asri. Terus menerus kita disuruh merenung, mengingati segala apa yang kita perbuat ketika kita masih diberi kesehatan, untuk apa kita diberi umur panjang, untuk apa diberi rezeki oleh Allah, untuk apa? Apakah hanya untuk ditumpuk-tumpuk saja hartanya, ataukah untuk perjuangan agama? Semuanya ini harus kita pikir sebagai bekal perjalanan yang kekal abadi, perjalanan yang selama-lamanya, yang sangat panjang. Maka ketika kita ini beramal agama dengan sungguh-sungguh, maka perjalanan kita akan menjadi perjalanan yang indah. Tapi bagi orang-orang yang tidak memenuhi tugas dan tanggung jawab yang diberikan Allah kepada manusia ini, maka perjalanan yang sangat panjang dan abadi ini sangat-sangatlah melelahkan, karena tanpa adanya bekal, tanpa adanya mencari ridhonya Allah Subhanahu ta'ala. Jadi manusia diciptakan untuk hidup di akhirat, bukan untuk hidup di dunia ini. Nah, ini kita disuruh mengingat-ingat terus dan merenung dan merenung para jamaah, mengingati masa yang sekarang, menjadikan kita berpikir apa yang kita buat untuk persiapan kehidupan
yang kekal abadi, yang selama-lamanya ini. Apa yang kita siapkan? Maka kita harus berpikir bagaimana supaya perjalanan saya menuju akhirat ini sangat-sangat indah dan tidak melelahkan. Maka kuncinya adalah amal agama, memenuhi tanggung jawab tugas yang diembankan kepada kita. Allah memberikan tugas dan tanggung jawab memperjuangkan agama, mengamalkan agama, dan menolong agamanya Allah dengan cara dakwah fisabilillah. Jamaah yang dirahmati Allah, mengingati masa yang lalu berarti mengingat kita ini sudah amal atau belum. Apakah umur kita hanya untuk lontang-lantung mencari kesibukan dunia siang dan malam? Maka inilah harus kita pikir para jamaah. Kita pikir yang sebaik-baiknya. Apa yang telah kita berbuat di masa yang lalu. Di masa yang lalu apa perbuatan saya? Ini harus kita ingat-ingat. Kalau banyak keburukan, segeralah bertobat. Kalau banyak kebaikan, maka tingkatkan kebaikan itu. Karena makin hari makin dekat perjalanan kita dengan akhirat. Artinya apa para jamaah? Makin dekat dengan kematian. Kalau kita mengingat-ingat mati, bukan berarti kita cepat mati para jamaah, tetapi mengingat mati adalah terus-menerus akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak ingat mati, maka tidak akan ada persiapan untuk mencari bekal perjalanan yang panjang ini. Maka harus kita pikir bagaimana perjalanan yang panjang ini bisa mendapatkan perjalanan yang indah, perjalanan yang menyenangkan. Maka harus amal agama sebaik-baiknya. Apakah amalan itu telah diterima oleh Allah atau tidak? Ini harus kita pikir para jamaah. Maka supaya kita ini amalnya diterima, harus istiqomah walaupun hanya sedikit. Tetapi istiqomah inilah yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak-banyak tetapi tidak istiqomah. Kemudian kita diperintahkan untuk mengingati masa, mengingati waktu yang lalu, juga mengingati dosa-dosa yang kita lalui. Jadi kita diperintahkan untuk mengingat-ingat dosa apa yang dikerjakan, terus menerus dihitung sehingga rasa tobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah kalau kita merenungi, mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan. Dan ini harus kita renungi, harus kita ingat. Apakah dosa-dosa kita ini telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Ini juga harus kita pikir. Kita ingat-ingat, mengingati masa yang akan datang, menjadikan kita waspada dan khawatir apakah kita ini mati dalam keadaan iman dan Islam atau tidak. Ini harus kita ingat terus-menerus. Mati kita ini dalam keadaan iman atau Islam atau tidak, dan ini harus terus diingat-ingat supaya kita ini tidak teledor, supaya kita ini tidak akan menyesal ketika sudah sampai perjalanan menuju akhirat. Di alam kubur kita jangan sampai penderitaan yang selama-lamanya ini akan menimpa diri kita. Maka kuncinya adalah menjalankan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita menghadap kepada Allah dengan ridhonya Allah atau tidak? Juga ini harus kita ingat-ingat para jamaah, supaya kita ini menghadap Allah, diridhoi oleh Allah. Maka jangan bosan-bosan untuk menjalankan, mentaati perintah Allah. Kita diperintah untuk bermajelis, maka kita kerjakan. Kita diperintahkan sholat wajib 5 waktu berjamaah, kita kerjakan dengan berjamaah. Kalau kita ada kelebihan harta,
diperintahkan untuk sedekah sedikit, maka yang sedikit ini kita infakkan untuk perjuangan agama. Maka kalau ini kita pikir, ini kita jalankan, maka kita ini sesungguhnya dalam ridhonya dan pertolongan Allah Subhanahu Ta'ala. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mengingati masa yang lalu, mengingatkan kita kepada sejarah bahwa hakikatnya yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manakah raja-raja yang katanya berkuasa, manakah orang-orang hebat yang dikatakan berkuasa itu, manakah bangsa-bangsa yang katanya berkuasa itu, manakah negara-negara yang katanya berkuasa itu, semuanya telah ditelan oleh makhluknya Allah yang namanya zaman, sehingga menampakkan kepada kita bahwa yang berkuasa hanyalah Allah Subhanahu Ta'ala. Dulu Fir'aun dianggap berkuasa, tetapi kemudian tidak berapa lama datang masa akhirnya dia tidak berkuasa apa-apa. Begitu juga dengan yang lainnya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Ta'ala. Kemudian di ayat lain Allah sampaikan, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 2. Jadi manusia di dunia ini sesungguhnya dalam kerugian. Itulah Allah sampaikan, seluruh manusia ini dalam kerugian. Sesungguhnya manusia dalam kerugian, kata Allah. Siapa saja yang hidup di dunia ini dalam kerugian. Seumpama ada manusia yang diberi dunia dengan seluruh isinya pun gratis, maka manusia juga dalam kerugian. Seandainya dunia dan isinya ini diberikan satu orang, itu pun masih dalam kerugian para jamaah. Jadi apapun yang kita miliki semuanya dalam kerugian. Karena apa para jamaah? Karena sebentar lagi dia juga akan meninggalkan dunia ini. Jadi semua yang dimilikinya akan ditinggalkan, maka seluruh manusia dalam kerugian. Harta yang ditumpuk siang dan malam setelah berkumpul juga ditinggalkan. Yang tidak ditinggalkan hanya satu, amal agama. Ini yang kita bawa. Punya harta digunakan untuk perjuangan agama. Harta sebelum kita sampai akhirat, harta kita sudah tersimpan di akhirat. Inilah orang yang cerdas. Siapa berbisnis dengan Allah, pasti hasilnya mengembirakan. Siapa berbisnis dengan manusia, hasilnya akan kecewa. Maka hidup yang sesaat ini, apabila ada kelebihan harta, marilah kita sedekahkan untuk kemakmuran masjid, sehingga harta kita simpan di akhirat akan dilipat gandakan menjadi 70, dikalikan 10 menjadi 700. Itulah kalau berbisnis dengan Allah, hasilnya luar biasa. Kalau berbisnis dengan manusia, hasilnya adalah kekecewaan. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang dinamakan kerugian. Jadi orang yang tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya mereka dalam kerugian. Karena sebentar lagi dia juga meninggalkan dunia ini. Seluruh manusia dalam kerugian. Orang muda dalam kerugian, karena sebentar lagi dia akan kehilangan mudanya, akan menjadi tua. Orang sehat dalam kerugian, karena sebentar lagi dia akan kehilangan kesehatannya, menjadi sakit. Orang yang berkuasa dalam kerugian, karena sebentar lagi dia akan kehilangan kekuasaannya.
Jadi semua kehidupan manusia itu dalam kerugian para jamaah. Apapun profesinya, semuanya akan ditinggalkan. Berkuasa pun juga tidak akan lama. Ngumpul harta juga tidak akan dimiliki karena akan meninggalkan dunia ini. Orang yang kaya dalam kerugian karena sebentar lagi akan kehilangan kekayaannya, semuanya dalam kerugian. Nah, siapa yang tidak rugi? Yaitu yang menjaga iman dan Islam secara baik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang ketiga Allah sampaikan ilal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati supaya mentaati dalam hal kebenaran dan saling menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi orang yang tidak rugi itu adalah orang yang iman, yang mengerjakan amal soleh, kemudian saling menasihati. Seperti pada hari ini kita belajar agama, saling menasihati supaya hidup kita ini lurus dan benar, supaya dengan kesabaran kita mengajak orang-orang yang belum bertobat, orang-orang yang belum mengerjakan amal soleh supaya mengerjakan amal soleh, sehingga kehidupannya tidak mengalami kerugian, mengalami kesengsaraan, mengalami celaka yang selama-lamanya. Maka kita harus terus-menerus dakwakan, sampaikan agama ini sampai akhir hayat. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan orang yang tidak rugi adalah orang yang mau beramal soleh. Hadirin dimuliakan Allah, hanya orang-orang yang beriman yang tidak rugi. Orang-orang yang beriman adalah orang yang tidak merugi, kata Allah. Orang-orang yang tidak rugi hanyalah orang-orang yang beriman, diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita beriman, tentunya dengan gembira, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keceriaan menjalankan perintah agama ini, perintah Allah ini akan kita kerjakan dengan bergembira. Apakah orang yang beriman tidak akan meninggalkan dunia ini? Orang yang beriman juga akan meninggalkan dunia ini, tetapi untuk menuju surganya Allah Subhanahu ta'ala. Itulah keuntungannya para jamaah kalau kita menjaga iman kita. Ya, namanya menjaga iman, ketika ada panggilan sholat, semua aktivitas kesibukan dunia ditinggalkan untuk menghadap Allah. Inilah sesungguhnya orang yang akan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah panggil dengan surah adzan, kita masih sibuk dengan dunia, sesungguhnya mereka telah mendaftarkan diri di neraka Allah yang langgeng, yang selama-lamanya. Untuk itu para jamaah, jangan sampai kita di dunia ini dia susah, sampai akhirat akan menjadi susah yang abadi. Untuk itu marilah kita makmurkan masjid ini dengan terus istiqomah berjamaah, sehingga Allah ridho kepada kehidupan kita. Orang beriman juga akan kehilangan kekayaannya, tetapi untuk menuju kekayaan yang lebih besar, yaitu kekayaan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau punya harta digunakan untuk perjuangan agama, ini kekayaannya. Misalnya kita tiap hari 1.000 rupiah, maka nanti di surganya Allah akan kekal abadi, bertambah besar kekayaan kita di sana. Inilah kalau kita jaga iman, maka akan bertambah semangat untuk perjuangan agama ini. Orang yang beriman juga akan kehilangan kesehatannya, tetapi untuk sehat selama-lamanya di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi sakit, misal masih bisa berjalan menuju masjid, maka ini pahalanya dilipat gandakan, dosanya dihapus tiap detik, tiap saat. Tetapi kalau kita diberi sakit,
malah meninggalkan amal agama, maka sakitnya akan menjadi penderitaan. Maka kalau sakit kita sabar terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, maka sakit kita akan menjadi penebus dosa-dosa kita. Kalau sakit panas, dosanya dibakar oleh Allah. Kalau sakit perut, dosa perut dibakar oleh Allah. Kalau sakit mata, maka dosa mata dihapus oleh Allah. Kalau sakit kepala, maka dosa isi kepala yang selalu mengungkit-ungkit kesalahan orang lain, mencaci maki orang lain, maka dosa isi kepala ini diampuni oleh Allah. Jadi di dalam kitab Duratul Nasikin, setiap sakit itu adalah penghapus dosa sesuai dengan sakitnya itu apa. Disitulah dosa-dosa anggota tubuh dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak rugi sebenarnya hanyalah orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman sajalah yang tidak rugi, kata Allah. Jadi ini Allah sudah sampaikan, jangan sampai kita nanti menyesal. Kalau sudah sampai di akhirat baru menyesal, ya Allah, saya tidak sanggup siksa kubur, saya tobat ya Allah. Ini tidak ada gunanya para jamaah. Mumpung masih di dunia, setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun, semuanya dihargai oleh Allah ketika kita masih hidup di dunia ini. Amal agama, jangan sampai kita ada penyesalan setelah sampai akhirat, tidak ada gunanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman pun dalam kerugian. Orang beriman pun dalam kerugian, kata Allah, kecuali orang-orang yang amal soleh. Iman tapi nggak amal soleh itu masih rugi. Iman, amal soleh, inilah yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, menjaga imannya, mengamalkan amal-amal yang telah diperintah oleh Allah. Ilal ladzina amanu wa amilus sholihah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Tidak hanya cukup beriman, tetapi juga dibarengi dengan amal soleh. Inilah orang yang selamat, inilah orang yang bahagia, yang selama-lamanya ada iman kemudian amal. Orang yang beriman dan amal soleh tidak akan merugi, kata Allah. Apakah amal soleh itu? Amal soleh adalah amal yang sesuai dengan iman. Itulah namanya amal soleh. Kalau seorang itu iman kepada Allah, yakin dia ini hambanya Allah, yakin bahwa diciptakan oleh Allah, maka kehidupannya disesuaikan dengan imannya. Siang dan malam yang dipikirkan hanya bagaimana taat kepada Allah. Jadi siang dan malam ini yang kita pikirkan bagaimana kita taat kepada Allah. Nah, ini yang harus kita pikir siang dan malam. Kalau kita ini pikir agama, bagaimana kita taat kepada Allah, maka semuanya akan mengikuti. Orang yang iman akan dikejar oleh rezeki. Rezeki akan mengejar sebagaimana kematian mengejar kita. Jadi harta itu mengejar kita apabila kita menjaga iman, amal agama dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan cukupi segalanya. Mengapa kita tidak mau amal para jamaah? Malu dilihat oleh Allah dalam kemaksiatan. Nah, ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kalau berbuat maksiat kita merasa malu kepada Allah. Ini namanya kehidupan yang sesuai dengan iman. Setiap berbuat maksiat kita malu kepada Allah. Inilah yang dinamakan kehidupan yang sesuai dengan iman. Ketika orang itu beriman bahwa baginda Nabi Muhammad SAW
itu adalah utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah sebagai utusan Allah, menyampaikan agama yang diperintah oleh Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat. Semulia-mulianya makhluk yaitu baginda Nabi Muhammad SAW, pimpinan dari para nabi dan para rasul. Maka kemudian kehidupannya disesuaikan dengan imannya para jamaah. Siang dan malam memikirkan bagaimana menyesuaikan hidupnya sesuai dengan jalan hidup yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi tiap hari kita bagaimana bisa menyesuaikan cara hidup kita sesuai kemampuan kita. Yang kita mampu kita kerjakan, dan terus berdoa supaya kehidupan kita dalam ridhonya Allah. Kemudian sunnah-sunnah Nabi dicintai melebihi segala aturan. Itulah namanya amal soleh, amal yang sesuai dengan iman. Ketika orang itu beriman bahwa kehidupan dunia ini tidak lama, kehidupan akhirat adalah selama-lamanya. Jadi dunia ini tidak lama, akhirat selama-lamanya. Inilah bukti iman. Maka kehidupannya disesuaikan dengan imannya, siang dan malam memikirkan bagaimana membangun akhirat. Bagaimana membangun akhirat, bagaimana nasib saya di akhirat. Inilah namanya amal soleh. Jadi pikir agama itu amal soleh para jamaah. Bagaimana saya membangun akhirat? Yaitu dengan cara menghadiri majelis ilmu. Malaikat terus bekerja membangun rumah kita di akhirat. Kita mengerjakan sholat berjamaah, malaikat terus membangun rumah kita di akhirat. Kita sedekah, malaikat terus menerus membangun rumah kita di akhirat. Kemudian kita pikir bagaimana nasib saya nanti di akhirat. Inilah yang namanya amal soleh. Jadi memikirkan akhirat ini termasuk amal soleh para jamaah. Hadirin muliakan Allah, setelah orang iman dan soleh masih juga dalam kerugian kata Allah, kecuali watawasau bil haq. Jadi iman, amal soleh belum cukup kata Allah. Sebelum watawasau bil haq, menasihati supaya mentaati kebenaran. Jadi mengajak kepada kebenaran, inilah baru tidak rugi menjadi manusia. Maka majelis ilmu tiap hari kita sampaikan ini dalam rangka supaya kita ini tidak rugi menjadi manusia yang sesaat hidup di dunia ini, biar tidak rugi kelak di akhirat. Maka hadirin dimuliakan Allah, Allah begitu gamblang menjelaskan ayat-ayatnya sebagai nasihat. Maka dengan satu surat ini sudah cukup untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala apabila kita amalkan isinya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak orang-orang lain untuk menjalankan kebenaran, saling mengajak untuk menjalankan kebenaran. Karena walaupun orang itu imannya sudah benar, amalnya sudah soleh, kalau dia tidak mengajak orang lain, maka dosa-dosa orang yang ada di seluruh dunia ini dia pun ikut bertanggung jawab. Begitu gamblang para jamaah, kalau kita ini tidak mengajak teman kita, dosa teman-teman kita ini menjadi tanggung jawab kita. Nah, ini yang namanya kerugian. Sebelum ngajak orang untuk menjadi baik, perkara mau atau tidak itu urusan Allah, tapi kita diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran supaya orang itu amal agama, supaya orang itu amal soleh, supaya orang itu mau berjuang mengajak teman-temannya untuk taat kepada Allah. Inilah baru orang yang tidak rugi. Sholat, zakat, zikir, segala amalan dikerjakan, itu pun masih rugi sebelum mengajak saudara
sesama umat Islam ini untuk taat kepada Allah, barulah kelar kita menjadi manusia tidak rugi. Maka para jamaah jangan bosan-bosan untuk selalu berdakwah, menyampaikan agama ini, karena inilah orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang tidak akan rugi, yaitu orang yang selalu menyampaikan, mendakwakan agama. Mungkin di keluarga kita setiap selesai sholat kita bacakan kitab Fadilah Amal 1 ayat tiap hari 5 menit, 2 menit di rumah, maka kalau kita ini kerjakan tidak akan menjadi manusia yang rugi, tapi menjadi manusia yang sukses. Inilah makna daripada surat Wal Asri atau Al-Asr. Jamaah yang dirahmati Allah, tetapi ketika orang itu beriman dan beramal soleh dan memikirkan orang lain, maka dia jadi bebas dari tanggungan dosa-dosa yang terjadi di dunia ini. Kalau kita sudah mengajak orang itu nggak mau, berarti bukan tanggung jawab kita lagi, maka menjadi tanggung jawab masing-masing. Maka perlunya penyampaian ini terus menerus agar tetangga kita, kanan kiri kita mendengarkan bagaimana supaya bisa amal agama. Sebelum kita sampaikan kebenaran ini kepada saudara-saudara kita, kok mereka tidak amal agama, maka mereka berdosa, kita ikut bertanggung jawab untuk menanggung dosa-dosanya. Ketika kita sudah sampaikan, mereka tetap dalam pendiriannya tidak amal agama, maka menjadi tanggung jawab mereka masing-masing. Jadi kita sudah gugur kewajiban bahwa kita sudah mengajak apabila tetangga kanan kiri kita, Pak, Bu, kita hidup dunia ini yang sebentar, monggo waktunya sholat jamaah, kita berangkat sholat agar kita diberikan barokah kehidupan kita oleh Allah menjadi manusia yang sukses dunia dan akhirat. Monggo Pak ke masjid. Nah ini kalau sudah sampaikan seperti ini kok mereka tidak mau datang, maka menjadi tanggung jawab masing-masing, bukan menjadi tanggung jawab kita lagi. Itulah para jamaah, orang yang tidak akan merugi adalah orang yang selalu mengajak teman-temannya untuk taat memenuhi tugas yang diberikan Allah kepada kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ghazali rahimakumullahu anha, beliau mengatakan, kalau ada di pojok dunia sana orang yang tidak mengamalkan agama atau tidak tahu agama, kemudian kamu tidak buat apa-apa untuk menyampaikan agama kepada mereka, maka kamu ikut dapat bagian dosanya juga. Kita usaha untuk menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini menurut kemampuan kita masing-masing. Jadi kita sampaikan menurut kita, kemampuan kita masing-masing. Kita mampu baca bismillah, Pak, kalau mau mulai pekerjaan bacalah bismillah, mau makan baca bismillah, pakai baju baca bismillah. Nah ini kalau kita sampaikan akan menjadi orang-orang yang tidak merugi. Maka sedikit ilmu kita sampaikan akan menjadi pahala yang mengalir terus menerus walaupun kita ini sudah meninggalkan dunia ini. Maka perlunya dakwah ini, menyampaikan agama ini kepada seluruh umat para jamaah. Jadi kita jangan terkesan dengan manusia, mau diterima atau tidak usah dipikir, karena kita sudah jalankan perintah Allah, itu sudah cukup. Kita sudah dapat ridhonya Allah. Perkara mereka tidak mau iman, tidak mau merubah hidupnya untuk taat kepada Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Jadi kita berdakwah jangan mempunyai angan-angan supaya orang itu mau sholat, mau berbuat baik, jangan seperti itu. Karena orang itu mau tobat, mau baik atau tidak, itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menyampaikan, ibarat kita ini jualan makanan, kita tawarkan, ada yang mau beli atau tidak,
ya tidak apa-apa. Yang mau beli makanan, maka dia akan punya kelangsungan hidup, sehingga dia akan bisa sehat untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Bila dia tidak makan, dengan tidak membeli makanan, maka dia akan dengan sendirinya akan mati. Begitu juga para jamaah, kalau kita ini tidak mau amal agama, hati kita akan menjadi mati. Diajak baik, kan urusannya masing-masing, kok rewel, mau masuk neraka atau surga itu urusan saya. Banyak orang yang berkata seperti itu ketika kita ajak untuk menuju ridhonya Allah. Maka itu jangan terkesan dengan kata-kata itu. Yang penting kita ini sudah sampaikan apa yang diperintah oleh Allah. Perkara diterima atau tidak bukan tanggung jawab kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, sudah iman, sudah amal soleh, sudah mengajak orang lain, masih dalam kerugian kata Allah. Masya Allah, sudah iman, sudah amal soleh, mengajak orang baik juga sudah, tapi masih dalam kerugian kata Allah. Watawasobil sober, dan menasihati supaya menetapi kesabaran. Jadi ngajak wong sabar itu angel. Mengadakan suasana, mengajak saling pesan memesan untuk bersabar. Bersabar dalam iman, bersabar dalam amal soleh, dan bersabar dalam mengajak orang lain. Karena tidak ada sabar, maka seluruh amalan tadi akan hilang semuanya. Jadi amal ini kalau nggak sabar, ya akan hilang. Diajak zikir, nggak sabar, cepet-cepet pulang. Di rumah itu ngapain? Wong zikir ya 5 menit saja, nggak lama. Nah ini harus kita ingatkan supaya kebiasaan yang tidak baik ini menjadi baik, kita ingatkan. Maka harus penuh dengan kesabaran, harus sabar, harus dengan kasih sayang, sehingga amalan-amalan kita akan menjadi amalan yang berbobot ketika malaikat nyetor amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah amal, sudah mengajak orang untuk menjalankan agama, tetapi sebelum kita sabar, jadi harus sabar menghadapi banyak orang yang harus sabar. Jadi menasihati orang itu harus sabar dengan kasih sayang. Maka jamaah yang dirahmati Allah, yang terakhir yaitu watawa sobi sober. Inilah husnul khotimah para jamaah. Kalau kita sabar terus menerus dalam iman, sabar terus menerus dalam amal soleh, sabar terus menerus dalam mengajak orang lain, maka barulah kita menjadi orang yang sukses yang sebenar-benarnya. Jadi jangan putus asa, terus menerus marilah kita mengajak teman-teman kita ini supaya mau amal agama, diterima atau tidak, terus sampai akhir hayat amal agama. Nabi Ibrahim ribuan tahun dakwah hanya dapat 2 orang. Nabi Ibrahim dan istrinya Siti Sarah, hanya 2 orang, 1000 tahun dakwah. Mbak Nabi Nuh alaihissalam dakwah 950 tahun, hanya dapat 83 orang. Jadi kalau kita ini mendakwakan kok dapat 1 saja orang yang mau menjalankan kehidupannya dengan sungguh-sungguh mencontoh kehidupan Nabi, maka itu sudah cukup. Kok semuanya orang kampung itu hijrah menjadi orang-orang yang ahli masjid, itu lebih baik. Maka mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk bisa amal agama. Jadi orang kalau tidak dipilih oleh Allah susah untuk amal agama. Walaupun Nabi sendiri yang datang, walaupun malaikat sendiri yang datang untuk nasihati, tidak akan sebelum mereka mau merubah dirinya
untuk menjadi orang-orang yang iman, menjadi orang-orang yang soleh, menjadi orang-orang yang ingin mengamalkan agamanya Allah. Inilah para jamaah yang dirahmati Allah, sedikit pembahasan kita tentang surat Al-Asr, cukup sebagai senjata kita, sebagai amalan kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita tutup majelis kita dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.